Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia-Nya yang selalu tercurahkan kepada kita semua. Sholawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Umat Islam di seluruh dunia akan merayakan Hari Raya Idul Adha pada 10 Zulhijjah 1445 Hijriah. Pemerintah Indonesia melalui sidang isbat telah menentukan Hari Raya Idul Adha pada hari Senin 17 Juni 2024. Menjelang Idul Adha, terdapat dua jenis puasa yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan oleh umat muslimin, yakni puasa Tarwiyah dan puasa Arafah. Puasa Tarwiyah adalah puasa sunnah yang dikerjakan ketika hari Tarwiyah, yaitu ketika jamaah haji menyiapkan perbekalan wukuf di Arafah. Sedangkan puasa Arafah adalah puasa sunnah yang dikerjakan ketika hari Arafah, yaitu ketika jamaah haji berwukuf di Arafah. Dalil puasa Tarwiyah mengacu pada hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Siapa saja yang berpuasa di Tarwiyah atau 8 Zulhijjah, maka Allah akan memberikannya pahala seperti pahalanya kesabaran Nabi Ayub alaihissalam atas penyakit yang menimpanya. Siapa yang berpuasa pada hari Arafah atau 9 Zulhijjah, maka Allah akan memberikannya pahala Nabi Isa bin Maryam dalam mengerjakan puasa Arafah. Jika seseorang tersebut belum makan apa-apa di hari raya kurban sampai terlaksananya sholat Idul Adha, maka ia diberikan pahala yang mengerjakan sholat itu. Apabila ia meninggal di tanggal berapapun, itu hingga sampai tanggal 30 Zulhijjah, maka ia tergolong orang yang mati syahid." Ada juga hadis yang menyebutkan puasa pada hari Tarwiyah menghapuskan dosa 1 tahun, dan puasa pada hari Arafah menghapuskan dosa selama 2 tahun. Sejumlah sumber menyebutkan dalil puasa Tarwiyah kurang riwayatnya. Sebagian yang lain memperbolehkan mengamalkan hadis semacam ini dalam rangka memperoleh keutamaan asal tidak berkaitan dengan akidah dan hukum. Adapun puasa Arafah bersandar pada hadis yang diriwayatkan dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Puasa pada hari Arafah dapat menghapuskan dosa selama 2 tahun, yaitu tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Dan puasa pada hari Asyura dapat menghapuskan dosa tahun yang lalu." Hadis riwayat Muslim. Adapun hukum puasa Tarwiyah dan Arafah sendiri adalah sunnah atau tidak dianjurkan, bukan merupakan amalan yang wajib. Hukum sunnah ini berlaku pada umat muslim yang sedang tidak haji. Adapun umat Islam yang sedang haji tidak disunahkan untuk melakukannya agar memiliki energi lebih dalam beribadah. Ketentuan tersebut mengacu pada hadis yang diriwayatkan Maimunah radhiyallahu anhu sebagaimana dinukil dari buku Rahasia dan Keutamaan Puasa Sunnah karya Abdul Wahid. Sesungguhnya banyak orang yang ragu tentang puasa yang dilakukan Nabi SAW pada hari Arafah. Lalu ia mengirim susu kepada beliau yang sedang wukuf di Arafah. Maka Rasulullah SAW meminumnya sementara orang-orang hanya melihatnya. Hadis riwayat Bukhari. Seperti yang dijelaskan, puasa Tarwiyah dikerjakan pada hari Tarwiyah yang bertepatan dengan 8 Zulhijjah, 2 hari sebelum hari raya Idul Adha, berdasarkan keputusan sidang isbat awal Zulhijjah 1445 Hijriah yang dilaksanakan pada 29 Zulkaidah 1445 Hijriah atau 7 Juni 2024. 8 Zulhijjah pun jatuh pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024. Adapun puasa Arafah dikerjakan sehari setelah hari Tarwiyah, yakni pada 9 Zulhijjah tahun ini. Puasa Arafah bisa dikerjakan pada hari Minggu
tanggal 16 Juni 2024. Tata cara puasa Tarwiyah dan Arafah sama dengan puasa-puasa lainnya, yakni menahan diri dari lapar dan haus, serta hal-hal yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar hingga terbitnya matahari. Pembeda puasa Tarwiyah dan Arafah dengan puasa-puasa lainnya yaitu adalah pada niatnya. Yang pertama, niat puasa Tarwiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma tarwiyah sunatan lillahi ta'ala. Artinya, sengaja saya berpuasa sunnah tarwiyah karena Allah Ta'ala. Yang kedua, niat puasa Arafah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma Arafah sunatan lillahi ta'ala. Artinya, sengaja saya berpuasa sunnah Arafah karena Allah Ta'ala. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun keutamaan puasa Tarwiyah dan Arafah. Yang pertama, menghapus dosa. Keutamaan puasa Arafah adalah dapat menghapus dosa yang diperbuat selama 2 tahun. Selain dapat menghapus dosa selama 2 tahun, puasa sunnah ini juga memiliki keutamaan terkabulnya doa. Hal itu karena waktu puasanya dilakukan bertepatan dengan pelaksanaan ibadah wukuf yang dijalankan para jamaah haji di Padang Arafah. Adapun hadis berikut ini. Sebaik-baik doa adalah pada hari Arafah, dan sebaik-baik kuucapkan, begitu pula diucapkan oleh para nabi sebelumku adalah ucapan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada ilah kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Miliknya lah segala kerajaan dan segala pujian. Allah Maha menguasai segala sesuatu. Hadis riwayat Tirmizi. Keutamaan puasa Tarwiyah adalah dapat menghapus dosa yang disebut selama 1 tahun, seperti dijelaskan dalam hadis berikut ini. Puasa hari Tarwiyah dapat menghapus dosa selama 1 tahun. Puasa hari Arafah dapat menghapus dosa selama 2 tahun. Hadis riwayat Ibnu Nazar. Adapun keutamaan yang kedua, yaitu mendapatkan pahala yang berlimpah. Apabila menjalani ibadah sunnah selama 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, akan diganjar dengan pahala yang berlimpah. Limpahan pahala juga bisa didapatkan bagi umat Islam yang menjalankan ibadah puasa Arafah dan Tarwiyah. Adapun keutamaan yang ketiga, yaitu merupakan hari yang istimewa, di mana 10 hari pertama di bulan Zulhijjah adalah hari yang istimewa. Apabila melakukan amalan sunnah selama 10 hari tersebut, dianggap sebagai perbuatan baik di hari yang istimewa ini. Adapun keutamaan puasa Tarwiyah dan Arafah yang keempat, yaitu sama dengan puasa 1 tahun penuh. Adapun hadis yang mengibaratkan puasa Tarwiyah seperti berpuasa setiap hari selama 1 tahun, sementara puasa Arafah disunahkan dengan puasa selama 2 tahun penuh. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesimpulan dari kultum ini adalah bahwa puasa Tarwiyah dan Arafah adalah 2 puasa yang memiliki keutamaan penting menjelang perayaan Idul Adha. Menjalankan puasa ini merupakan bentuk pengikutnya terhadap ajaran agama Islam dan sunnah Rasul. Puasa Tarwiyah dan Arafah memberikan kesempatan bagi umat muslim untuk menghapus dosa-dosa mereka, mendapatkan pahala yang besar, serta meningkatkan kesabaran dan kekuatan spiritual. Oleh karena itu, marilah kita menjalankan puasa Tarwiyah dan Arafah dengan penuh keikhlasan dan semangat untuk mendapatkan keutamaan dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.